Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutus untuk menarik rem darurat untuk memutuskan rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi dengan sejumlah penyesuaian. Bersama saya, Irma Meida, kita akan berbincang lebih jauh terkait PSBB ketat DKI Jakarta. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Baik, yang pertama ini ada pemirsa, hari pertama penerapan kembali PSBB kawasan perkantoran di Jakarta terlihat sepi. Kapasitas karyawan di area perkantoran dibatasi hanya 25% saja, dilakukan untuk menekan kasus positif COVID-19. Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar yang lebih ketat dibandingkan PSBB transisi. Salah satu yang dibatasi adalah aktivitas perkantoran. Di PSBB kali ini, karyawan yang bekerja di kantor dibatasi hanya 25% saja. Atas berlakunya aturan ini, aktivitas perkantoran hari ini di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpantau sepi. Pembatasan kapasitas di area perkantoran ini dilakukan untuk menekan kasus positif COVID-19 yang melonjak awal September ini. Baik, sementara itu pemirsa, 2.000 pasukan TNI, Polri, dan Ormas bersiap merazia masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Aparat akan bergerak di wilayah Jadetabek, khususnya di tempat-tempat keramaian. Apel dilakukan oleh anggota TNI Kodam Jayakarta serta anggota Polri dan Ormas, bertujuan untuk memulai pergerakan dalam penegakan protokol COVID-19. Total ada 2.000 pasukan gabungan yang akan melakukan razia penegakan protokol COVID-19 bergerak di wilayah Jadetabek, Kodam khususnya di tempat-tempat keramaian seperti terminal, pasar, area perkantoran termasuk di perkampungan. Penegakan akan tetap sama seperti yang tertera dalam Perda atau Pergub, bisa berupa denda dan juga sanksi sosial. Pangdam Jaya berharap nantinya masyarakat bisa kooperatif jika melanggar protokol kesehatan guna menurunkan angka persebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Sementara itu pemirsa, hari pertama penerapan kembali PSBB total DKI Jakarta, pengguna KRL di beberapa stasiun Jabodetabek nampak menurun. Aturan baru juga diberlakukan bagi pengguna KRL untuk tidak lagi menggunakan masker scuba dan buff karena dinilai tidak efektif mencegah penularan virus corona. Pantauan di stasiun Manggarai cenderung lengang, tidak seperti biasanya. Hal ini terjadi imbas dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat beraktivitas dari rumah selama masa PSBB total. Mengacu pada peraturan pemerintah DKI, selama masa PSBB total, seluruh moda transportasi umum tetap beroperasi dengan membatasi jam operasional, yakni pukul 4 pagi hingga 9 malam. Pihak KCI juga tetap menerapkan sejumlah peraturan, salah satunya membatasi penumpang, yakni 50% dari kapasitas per kereta atau sekitar 74 orang yang diperbolehkan menggunakan KRL. Penurunan penumpang juga terjadi di stasiun Bogor. Antrian calon penumpang tidak terlihat pada Senin pagi. Seluruh pemberlakuan aturan work from home ini bagi perkantoran selama PSBB total di Jakarta cukup efektif mengurangi mobilisasi warga di stasiun Bogor guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Sementara ribuan penumpang dari stasiun Bekasi, Jawa Barat yang hendak bekerja ke wilayah DKI Jakarta masih nampak ramai. Meski demikian, tidak terlihat adanya antrian yang cukup panjang seperti hari Senin biasanya. Selama PSBB total DKI Jakarta, protokol kesehatan di stasiun Bekasi pun semakin diperketat. Petugas gabungan dari TNI dan Polri serta petugas keamanan dalam stasiun ini terus memberikan himbauan kepada penumpang untuk tidak lagi menggunakan masker scuba atau buff. Penumpang dianjurkan untuk menggunakan masker 2 lapis atau lebih. Pemirsa, kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat telah menyasar semua umur, tidak terkecuali anak-anak. Sekitar 200 anak-anak terpapar COVID-19 yang kebanyakan berasal dalam satu keluarga.
Kasus anak-anak yang terpapar COVID-19 di Kota Bekasi sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Kota Bekasi memastikan sejak Maret hingga September 2020, 211 anak positif terpapar COVID-19. Sebagian anak-anak yang positif COVID-19 kini dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. Mereka yang terpapar COVID berumur antara 0 hingga 19 tahun, tersebar di 20 kelurahan. Pemkot Bekasi menjalankan karantina terbatas dan siaga RW. Pemkot juga mengalami dilema antara penanganan kesehatan dan ekonomi. Kan kita ini kan sekarang lagi menjalankan fungsi ya karantina wilayah terbatas di RW, termasuk di dalamnya adalah RW siaga. Ya bahkan ada 3 pengembangan di situ ya, zero kriminal, ya, ketahanan pangan dan COVID. Nah, jadi kalau kita sekarang ini secara stimulus terus juga melakukan sosialisasi terhadap penggunaan masker satu dan lain-lain, itu adalah bentuk upaya. Jadi kita lakukan rem dalam perkembangan COVID, tapi ekonominya terus kita dorong berjalan. Orang pasien positif COVID-19 dari klaster keluarga di Kota Bekasi meninggal dunia. Pemukiman warga di Kota Bekasi diperketat. Warga sekitar perumahan memberlakukan pembatasan kegiatan. Selain menutup akses jalan masuk ke perumahan, 2 masjid di perumahan ini akan meniadakan pelaksanaan salat Jumat. 2 warga yang meninggal yaitu ibu dan anak terkonfirmasi positif awal September dan sempat dirawat di sebuah rumah sakit. Sementara 1 anggota keluarga lainnya masih dirawat dan seorang lainnya menjalani isolasi mandiri. 2 warga yang meninggal telah dimakamkan di TPU Padurenan, Kota Bekasi. Perbincangan PSBB ketat DKI Jakarta akan kami lanjutkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara tetaplah bersama kami.